Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Nugra Afriliandani dari Pendidikan Fisika B 2022 ingin mempresentasikan tentang student conception. Student conception ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugra Afriliandani dari Pendidikan Fisika 2022 UNJ ingin mempresentasikan tentang student conception yang diambil dari buku Physics Education, author bukunya Hans Ernst Fischer and Raymond Gierwitz pada tahun terbit 2022 dan penerbitnya Springer. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang mengenai konsepsi siswa dalam pembelajaran fisika menjadi penting untuk dipahami karena konsepsi siswa dapat mempengaruhi cara siswa memahami dan mempelajari fisika. Konsepsi siswa sendiri mengacu pada pemahaman atau pandangan siswa mengenai konsep-konsep dalam fisika. Pemahaman ini bisa berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, tergantung dari pengalaman, pengetahuan, dan interpretasi mereka terhadap materi fisika. Pada umumnya, terdapat 3 jenis konsepsi siswa dalam fisika, yaitu teori like, physics like, dan miscategorizing fisik fenomena. Masing-masing jenis konsepsi siswa memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda dalam pembelajaran fisika. Oleh karena itu, penting bagi para pengajar fisika untuk memahami jenis-jenis konsepsi siswa dan bagaimana konsepsi siswa dapat mempengaruhi pembelajaran fisika secara keseluruhan. Selanjutnya ada definition atau definisi dari student conception itu sendiri. Konsepsi siswa itu merujuk pada pemahaman atau keyakinan yang dimiliki oleh siswa tentang suatu topik atau konsep. Konsepsi siswa dapat bervariasi dari yang benar hingga salah dan dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan konteks pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada pemahaman siswa dalam fisika. Konsepsi atau konseptualisasi siswa dalam fisika mengacu pada cara siswa memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep fisika. Konsep siswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengalaman masa lalu, bahasa, dan budaya. Di sini ada jenis-jenis konsepsi siswa dalam fisika yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu ada konsepsi teori atau teori like. Konsepsi ini didasarkan pada pemahaman siswa tentang teori fisika yang diajarkan, tapi mungkin tidak sepenuhnya akurat dan lengkap. Nah, yang kedua ini ada konsepsi fragment atau pieces like. Konsepsi ini mencerminkan pemahaman siswa tentang beberapa aspek fisika, tapi belum dikaitkan dengan konsep fisika secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ini ada konsepsi yang salah, miscategorizing fisik fenomena. Konsep ini mencerminkan pemahaman siswa tentang fenomena fisika yang salah atau tidak akurat. Selanjutnya, bagaimana konsepsi siswa dapat mempengaruhi pembelajaran fisika? Konsepsi siswa dapat mengaruhi pembelajaran fisika karena konsepsi siswa tersebut merupakan gambaran mental atau pemahaman awal siswa tentang konsep fisika. Jika konsepsi siswa tentang suatu konsep fisika sudah benar, maka siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Namun, jika konsepsi siswa sudah salah atau tidak tepat, maka menyulitkan siswa untuk memahami materi yang seharusnya benar. Lanjut, salah satu contoh konsepsi siswa yang salah adalah konsepsi tentang gaya gravitasi, misalkan. Banyak siswa yang beranggapan bahwa benda yang lebih berat itu akan jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang lebih ringan. Konsepsi itu tentunya salah, karena sesuai dengan hukum gravitasi Newton, semua benda akan jatuh dengan percepatan yang sama di bawah pengaruh gravitasi. Ketika siswa mempunyai konsepsi yang salah tentang suatu konsep fisika, maka mempengaruhi cara siswa mempelajari dan memahami konsep tersebut. Siswa mungkin akan memperkuat konsepsi yang salah tersebut ketika mempelajari materi fisika yang berkaitan, sehingga memperdalam pemahaman yang salah. Jadi kalau siswa itu sendiri udah berkonsepsi bahwa cara konsep belajarnya dia sudah salah, nanti akan seterusnya pemahamannya akan
terus salah. Maka dari itu penting bagi guru untuk memahami konsepsi siswa dalam mengajar fisika dan membantu siswa untuk memperbaiki konsepsi yang salah. Jadi guru itu harus bisa memperbaiki konsepsi yang salah terhadap siswa ya. Guru dapat melakukan contohnya dapat melakukan tes diagnosis untuk mengetahui konsepsi siswa dan mencari cara-cara untuk memperbaiki pemahaman yang salah. Dalam memahami konsepsi siswa, maka guru dapat merancang strategi pengajaran yang tepat dan efektif untuk membantu siswa memahami konsep fisika dengan lebih baik. Selanjutnya ada studi method atau metode pembelajaran. Yang berarti serangkaian teknik atau strategi yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa memahami dan mengingat informasi. Penting untuk memilih metode yang tepat karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Maka itu memerlukan strategi yang berbeda juga untuk mencapai pemahaman yang maksimal. Nah, di sini ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama itu ada cooperative learning, atau yang berarti siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya kayak jigsaw sama think, pair, share. Nah, yang kedua ada problem based learning. Nah, ini yang biasa digunakan mungkin ya, siswa memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran, kayak contohnya studi kasus, simulasi. Nah, yang ketiganya ada flipped classroom, yang berarti siswa mempelajari materi pembelajaran di rumah melalui video atau bahan ajar lainnya yang menggunakan waktu di kelas untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas terkait materi yang dipelajari. Contohnya video pembelajaran, quiz online. Seperti di platform yang sudah banyak ya, contohnya kayak Guru, Genius itu untuk video pembelajaran, terus kayak aplikasi kayak dari Quizzes or masih banyak lagi quiz online. Nah, selanjutnya itu ada importance of student conception atau pentingnya konsepsi siswa. Masih kaitannya dengan hasil belajar siswa dalam fisika. Konsepsi siswa yang salah dapat memengaruhi hasil belajar siswa dalam fisika. Jika siswa memiliki konsepsi yang salah, mereka akan kesulitan memahami materi yang sebenarnya dan akhirnya sulit dalam menguasai fisika secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi guru fisika untuk memahami konsepsi siswa dan memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, itu kita sebagai guru harus jadi guru yang inovatif ya. Jadi kita harus efektif dan efisien supaya bisa lebih memahami konsepsi siswa belajarnya gimana. Selanjutnya ada hubungan dengan pilihan mata kuliah fisika di perguruan tinggi. Konsepsi siswa juga dapat mempengaruhi pilihan mata kuliah fisika di perguruan tinggi. Jika siswa memiliki konsepsi yang positif dan memahami fisika dengan baik, maka mereka lebih cenderung memilih mata kuliah fisika dan mungkin bahkan memilih untuk belajar fisika sebagai jurusan di perguruan tinggi. Namun, jika mereka memilih konsepsi yang salah atau tidak memahami fisika dengan baik, maka pasti mereka tidak tertarik buat belajar fisikanya, bahkan menghindarinya. Yang ketiga ada dampak pada minat siswa dalam fisika dan keputusan untuk memilih jurusan fisika. Konsepsi siswa juga dapat memengaruhi minat siswa dalam fisika dan keputusan untuk menjadi jurusan fisika di perguruan tinggi. Jika siswa memiliki konsepsi yang positif tentang fisika, maka cenderung memiliki minat yang lebih tinggi dalam fisika dan mungkin memilih untuk menjadi jurusan fisika. Namun, jika mereka memiliki konsepsi yang salah atau tidak memahami fisika dengan baik, minatnya berkurang. Mereka dalam fisika mungkin rendah dan mereka mungkin tidak tertarik di jurusan fisika. Oleh karena itu, penting bagi guru fisika untuk memahami konsepsi siswa, memberikan pembelajaran yang efektif, efisien untuk meningkatkan minat siswa dalam fisika dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat untuk memilih jurusan fisika di perguruan tinggi. Udah berkali-kali ya diingatkan supaya jadi guru yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada teacher role in addressing student conception atau peran guru dalam mengatasi konsepsi siswa. Guru memiliki peran penting dalam mengatasi konsepsi siswa yang salah dalam pembelajaran fisika. Nah, berikut ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh guru dalam mengatasi konsepsi siswa. Pentingnya guru memahami konsepsi siswa. Sebelum guru dapat mengatasi konsepsi siswa yang salah, guru perlu memahami konsepsi siswa tersebut terlebih dahulu. Guru harus mendengarkan dan mengamati siswa dalam pembelajaran fisika untuk memahami bagaimana siswa memahami konsep-konsep tersebut.
Dengan memahami konsepsi siswa, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran memperbaiki kesalahan konsepsi siswa. Selanjutnya ada cara mengenali konsepsi siswa yang salah. Gimana sih guru itu harus dapat mengenali konsepsi siswa yang salah agar dapat memberikan perbaikan yang tepat. Salah satu cara mengenalinya adalah dengan mengamati jawaban siswa dalam tugas dan ujian. Guru juga harus mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi konsepsi siswa yang salah. Jadi kita sebagai guru nanti kalau bisa sering-sering ngajuin pertanyaan supaya supaya siswanya nanti lebih sering berkomunikasi dengan guru dan guru pun lebih paham gimana siswanya. Gitu. Cara mengatasi konsepsi siswa yang salah. Setelah mengenali konsep siswa yang salah, guru perlu memberikan perbaikan yang tepat agar siswa dapat memahami konsep fisika yang benar. Guru dapat memberikan contoh kasus yang nyata. Guru bisa memberikan contoh kasus yang nyata atau eksperimen untuk mengubah konsep siswa yang salah. Selain itu juga dapat mengajukan pertanyaan untuk mendorong siswa merenungkan kembali konsep fisika yang salah. Jadi sebagai guru kita bisa memberikan contoh kasus yang nyata supaya siswanya lebih paham dengan pembelajarannya dan mendorong siswa untuk merenungkan kembali konsep fisika yang salah itu gimana. Selanjutnya, bagaimana mengekspos siswa pada ide baru dalam fisika. Guru juga memiliki peran penting dalam mengenalkan ide baru dalam fisika pada siswa. Guru perlu mengajar konsep-konsep fisika dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan minat siswa terhadap fisika. Jadi kita sebagai guru bisa menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik supaya bisa menarik siswanya untuk lebih minat untuk belajar fisika. Selanjutnya ada teknologi dalam pembelajaran. Teknologi banyak banget ya sekarang, teknologi itu udah berguna banget sih. Teknologi dapat berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dengan teknologi, siswa dapat belajar secara mandiri, mengakses sumber daya belajar yang beragam, dan mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan. Jadi ada jenis-jenis teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada Learning Management System atau LMS. Platform online yang digunakan untuk mengelola dan menyajikan bahan ajar, tugas, ujian. Contohnya kayak kalau di UNJ ya LMS, UNJ. Atau ada Moodle, Blackboard, Google Classroom, ya itu yang paling sering digunakan Google Classroom. Nah, yang kedua, gamifikasi. Penggunaan unsur permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa dan membuat proses belajar lebih menyenangkan. Wow, oke, quiz online, leaderboard, badge. Nah, yang ketiga ada virtual reality and augmented reality. Augmented reality, teknologi yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan belajar yang simulatif, contohnya aplikasi VR untuk pembelajaran sejarah, AR untuk pembelajaran sains. Oh ya, ini VR yang biasanya VR tuh kayak 3 dimensi itu sih buat pembelajaran supaya lebih menarik, supaya nggak ngebosenin cara belajarnya. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Keuntungannya yaitu meningkatkan efisiensi pembelajaran, memungkinkan akses ke sumber daya belajar yang beragam, meningkatkan keterlibatan siswa, memungkinkan pembelajaran jarak jauh, dan memberikan umpan balik yang lebih cepat. Keuntungannya berarti kita bisa belajar dari jarak jauh, meningkatkan keterlibatan siswa, jadi memungkinkan akses sumber daya belajar yang beragam, jadi nggak bosan ya. Dengan adanya teknologi itu siswa bisa banyak belajar lebih inovatif, lebih gak ngebosenin. Nah, tantangannya memerlukan sumber daya yang cukup untuk membeli dan mengoperasikan teknologi. Nah, ya karena teknologi itu gak murah ya guys. Memerlukan keterampilan teknis untuk penggunaan yang efektif, dapat mengurangi interaksi langsung antara siswa dan guru. Nah, ini kayak waktu zamannya COVID-19 ya. Jadi kita mengurangi interaksi langsung supaya dan mungkin bisa mengurangi transportasi ya kalau jauh. Dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan data. Nah, di sini ada studi kasusnya. Studi kasus tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana teknologi tersebut membantu proses pembelajaran. Benar kan? Ada studi kasus ini, pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Ketika COVID-19 terjadi, banyak sekolah dan universitas di seluruh dunia
harus beralih ke pembelajaran jarak jauh untuk melindungi siswa dan staf dari penyebaran virus. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi proses pembelajaran karena siswa dan guru harus menghadapi perubahan mendadak dalam cara belajar dan mengajar. Namun teknologi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Teknologi, wow. Nah, di sini ada beberapa questions atau pertanyaan dan juga jawabannya. Yang pertama, itu apa pengaruh konsepsi siswa terhadap proses pembelajaran mereka? Bagaimana guru dapat mengidentifikasi dan mengatasi konsepsi siswa yang salah? Konsepsi siswa dapat mempengaruhi proses pembelajaran mereka karena jika mereka memiliki konsepsi yang salah atau kurang tepat tentang suatu topik, mereka akan kesulitan untuk memahami dan mempelajari materi pembelajaran tersebut. Guru dapat mengidentifikasi konsepsi yang salah dengan mengamati interaksi siswa dalam kelas dan memberikan tugas atau soal yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu. Untuk mengatasi konsepsi yang salah, guru dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam tentang topik yang sulit dipahami, serta memberikan kesempatan untuk siswa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman-teman mereka. Yang kedua, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Apa keuntungan dan tantangan dalam penggunaan teknologi untuk membantu pembelajaran? Ini teknologi dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dan memberikan akses ke sumber daya pembelajaran yang beragam dan interaktif seperti video, simulasi, dan permainan edukatif. Teknologi juga dapat memberikan umpan balik yang cepat dan membantu siswa untuk melacak kemajuan mereka. Beberapa keuntungan dalam penggunaan teknologi untuk membantu pembelajaran adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Tantangan dalam penggunaan teknologi termasuk biaya dan ketersediaan perangkat. Ya, karena nggak semua orang punya teknologi ya. Serta tantangan teknis dan keamanan. Selanjutnya ada perbedaan antara metode pembelajaran tradisional dan metode pembelajaran yang inovatif seperti cooperative learning and problem-based learning. Mana yang lebih efektif dalam mempromosikan pemahaman siswa? Jawabannya, metode pembelajaran tradisional biasanya melibatkan guru yang berperan sebagai pemberi informasi, sedangkan siswa berperan sebagai penerima informasi. Metode pembelajaran ini seringkali melibatkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, seperti ceramah, presentasi, dan pengajaran langsung. Sementara itu, metode pembelajaran inovatif seperti cooperative learning and problem-based learning melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran di mana siswa menjadi lebih terlibat dan berperan aktif dalam membangun pemahaman mereka. Jadi gitu. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.